sudah sekian lama, kedua raja yang bertahta di Pulau Jawa, ketika Sang Hyang Kolo turun ke Arcopodo. Hyang Kolo turun ke samudra, memangsa segenap ikan di dalamnya. Dewa penguasa samudra sangat sedih, melihat Kolo dengan tanpa ampun, melahap sekian banyak makhluk di dalam air. Maka, ia menghadang Bathara Kolo, dan menyarankan agar ia makan makhluk darat saja. Hyang Baruno, ketahuilah, bahwa aku sudah diwenangkan untuk memangsa apapun, dan siapapun, walau mereka tidak ada dosa. Demikian, kata Hyang Kolo. Hyang Baruno, atau Sang Hyang Gonggo terdiam, kemudian ia meninggalkan Kolo. Namun, ia tidak tinggal diam di dalam benaknya. Tidak puas dengan jawaban Kolo, Hyang Baruno kembali ke hadapan Bathara Kolo. Duh putra Hyang Guru, aku ingin mengetahui asal-muasal dirimu, apakah kelahiranmu menyatu dalam lingkupan samudra? Bathara Kolo mengiyakan terhadap pertanyaan Hyang Baruno. Persetujuan tentang kejadian terciptanya Bathara Kolo, yang terucap dari bibir Kolo, menjadikan Hyang Baruno tertawa senang. Bila itu yang terjadi, maka dirimu telah melakukan kekeliruan, karena sudah merusak bangsamu pribadi. Dirimu telah merusak bangsamu, yaitu para ikan penghuni samudra, yang telah menunggal lahir batin, oleh sebab asal muasal, dan tempat hidup yang sama. Bathara Kolo sangat sedih, mendengar keterangan Hyang Baruno. Ia pun pulang menemui Hyang Antogo, yang diperintah untuk mendampingi Hyang Kolo, dengan izin Sang Hyang Guru. Tugas Hyang Antogo, adalah memberikan kepastian, jenis apakah yang boleh dimangsa oleh Bathara Kolo, sesuai petunjuk yang telah diberikan oleh Sang Hyang Guru. Bathara Kolo pun bertanya kepada Hyang Antogo, apa saja yang boleh ia makan, sesuai pesan Sang Hyang Guru. Karena, jika ia tidak boleh memangsa ikan, lantas bagaimana caranya untuk mengisi perut, dan menambah tenaga? Hyang Antogo pun menjelaskan, bahwa Sang Hyang Guru telah memutuskan, supaya Bathara Kolo memangsa manusia saja, yaitu, mereka yang termasuk golongan Sukerto, dan Sengkolo. Sukerto, adalah manusia yang boleh dimangsa karena kelahirannya, sedangkan, Sengkolo, adalah manusia yang boleh dimangsa karena salah perbuatan. Adapun yang termasuk golongan Sukerto, dan Sengkolo, adalah sebagai berikut. Pertama, adalah anak ontang-anting, yang berarti anak tunggal tanpa saudara. Lainnya adalah, Gadono Gadini, saudara lelaki dan perempuan. Kemudian, kembar Mahyo, orang yang lahir pada sehari yang sama, keduanya berwujud sesama pria, atau wanita. Juga, anak yang bernama Gondang Kasih, yaitu anak kembar, yang satu bule, dan satunya berkulit hitam. Lalu anak yang terlahir bungkus, bungkus yang lahirnya tanpa ari-ari. Anak Tibo Ungker, yaitu anak yang terlahir berkalung usus, atau anak yang terlahir terbelit usus. Juga, anak yang lahir sakit-sakitan, serta, anak lahir, yang lama setelah dilahirkan, tidak bisa menangis. Termasuk juga, anak yang lahir pada masa Jempino, yaitu anak yang lahir belum saatnya, misalnya, lahir pada umur kandungan 6 bulan, 7 bulan, atau 8 bulan. Juga, anak Margono, yang lahir di saat ibunya ada dalam perjalanan. Ada juga, Julung Wangi, yaitu anak yang terlahir pada saat matahari terbit. Juga, bisa dimakan Bathara Kolo, adalah Julung Wujud, anak yang lahir pada saat matahari terbenam. Demikian juga, Julung Sungsang, anak yang lahir pada saat tepat tengah hari. Ada lagi, yang bisa dimangsa Bathara Kolo, yaitu anak yang bernama, Sekar Sepasang, yaitu anak dengan sesaudara perempuan, dua-duanya.
Anak yang bernama Uger-Uger Lawang, yaitu anak lelaki 2 bersaudara. Ada lagi, yang disebut Pancuran Kaapit Sendang, yaitu 3 bersaudara, dengan urutan perempuan yang ada di tengah kelahiran 2 lelaki. Anak dengan sebutan Sarimpi, yang artinya 4 bersaudara semua wanita. Pancoloputro, yaitu anak lelaki 5 bersaudara. Pancoloputri, anak yang semua perempuan berjumlah 5 orang. Kemudian, anak yang disebut Padangan, yaitu anak dengan 4 perempuan dan 1 lelaki, atau 4 anak lelaki dengan 1 saudara wanita. Kemudian, Slewah, yaitu anak yang berwarna belang hitam sejak bayi. Demikian juga, Wungle, atau belang bule. Waliko, yaitu anak bajang dari bayi. Juga, bayi yang bungkuk. Anak butun bucu, yaitu anak dengan cacat di belakangnya. Dengkak bucu, yaitu anak dengan cacat di bagian depannya. Kemudian, Wujil, yaitu anak yang cebol dari bayi. Ada juga, yang berhubungan dengan perbuatan seseorang, juga tempat tinggal, atau rumah. Yaitu, rumah yang tidak ditutup pintunya, pada saat matahari terbenam. Juga, yang disebut, tutup keong, yaitu segala macam wadah yang tidak ditutup. Juga, orang yang anglelabuh dan memulya, tanpa membuat tetaur, dedupa, dan sesaji. Juga, tempat tidur yang tidak digelari kasah lantai, tikar, atau alas. Pajangan yang tidak dibingkai. Kasur yang pramadi. Sumur yang dibangun tepat di depan, atau di belakang rumah. Juga, orang yang mendirikan rumah, dengan hari yang berbeda, ketika menaikkan emtiak. Lumbung yang tidak diberi alas. Orang yang merobohkan dandang, ketika sedang dipakai. Menaikkan dandang ke pawon, ketika beras belum dicuci. Mematahkan batu gandik. Orang yang belum menyiapkan bahan jamu yang hendak dipipis, tetapi pipisannya telah disiapkan terlebih dulu. Juga, menumbuk jamu dengan menghadap ke utara, menghadap ke selatan, dan hadap ke timur. Juga, orang yang menumbuk jamu, tetapi mengambil bahannya, di depan gandik tumbukan. Orang yang selamanya tidak pernah menampi, atau orang yang menampi saat malam. Orang yang menampi, dengan mewadahi kotorannya dengan kain. Ada lagi, orang yang membuang sampah ke dalam kolong. Orang yang membersihkan, hanya memakai tangan. Kemudian, orang yang berdiri di tengah ambang pintu, dengan bergantungan tangannya di ambang pintunya. Juga, orang yang bersender di ambang pintu. Orang yang ceroboh, ataupun bertelanjang, di hadapan orang banyak. Orang yang senang mengurai rambut. Orang yang bertopang dagu. Orang yang memotong kuku dengan hanya digigiti, tanpa menggunakan alat potong. Orang yang memotong kuku, saat malam hari. Orang yang membersihkan gigi dengan kukunya. Orang yang senang berucap sumpah. Orang yang senang mengaku barang orang lain. Juga, orang yang senang membakar rambut. Mangsa lain dari Batoro Kolo, yaitu orang yang membakar tulang. Orang yang membakar kulit bawang. Orang yang membakar kayu kelor, dan kulit pohon dadap. Juga, orang yang membakar muntu, irus, entong, ian, dan juga, sapu yang telah rusak. Lalu, orang yang membuang ketinggi, yang masih hidup. Orang yang membuang garam. Orang yang membuang nasi, kuah lauk, sayur, dan sisa makanan. Dan juga, orang yang tidur dengan membungkus tapak kakinya. Selain itu juga, orang yang naik ke pohon, sudah turun dari pohon itu, tapi kembali naik lagi. Orang yang tidur saat pagi hari. Orang yang tidur saat tenggelam matahari. Orang yang tidur tengkurap telentang, berganti-ganti. Orang yang tidur masih memakai baju atas lengkap. Orang yang memukul-mukul perut sendiri. Orang yang waktu malam, membenturkan segala jenis wadah. Orang yang makan dengan alas makan daun muda. Orang yang makan sambil tiduran. Orang yang makan sambil jalan. Juga, orang yang sewaktu makan, dengan rambut yang terurai.
Mangsa lain Bathara Kala adalah orang yang makan nasi yang masih panas, orang yang makan tanpa menggunakan penerangan, orang yang makan di tempat sepi, orang yang menyimpan bekas makan tanpa dibersihkan langsung, orang yang menerangi nasi, orang yang menyimpan nasi basi, orang yang makan di tempat tidur, juga orang yang habis makan nasi lalu tidak cuci tangan, orang yang mencari kutu kain, orang yang mencari kutu di waktu malam, orang yang mencari kutu pasangannya. Mangsa Bathara Kala lainnya adalah orang yang senang berjemur, orang yang mengandangkan ternaknya di dalam rumah, orang yang menempatkan petarangan di dalam rumah, orang yang duduk di atas bantal atau guling, orang yang mengusapi mukanya dengan bajunya, juga orang yang membersihkan bibirnya dengan baju. Juga tergolong orang yang dimangsa Bathara Kala, yaitu orang yang habis makan, belum cuci tangan, tapi menyentuh pakaiannya, orang yang sebarang makan dengan suruh daun, tapi tidak disobek kemudian, ketika sudah selesai, orang yang membuka bungkus, hanya dengan disobek, orang yang memindahkan minyak, dari lampu minyak ke lampu minyak lain, orang yang memasang lampu, dengan menggunakan jarinya saja, orang yang menyalakan lampu, dengan menggunakan bara rokok, orang yang mencium anak, ketika anak sedang tidur, juga orang yang menggendong-gendong anak, ketika sudah malam. Termasuk juga orang yang mempunyai hajat mantu, ia ke dapur meniliki suasananya, orang yang sedang hamil, menduduki tampah, atau tambir, tenggok, alu, dan lumpang, orang yang membuka payung, di dalam rumah, orang yang membunyikan dremenan, di dalam rumah, orang yang mendirikan gulungan lampit, tidak dilipat terlebih dulu, dan menyimpannya dengan lapisan tikar. Mangsa Bathara Kala lainnya adalah anak yang memanggil orang tuanya dengan namanya saja, orang yang mendirikan sapu lidi, orang yang menuang air dari kendi ke kendi lain, orang yang melangkahi kayu kelor, orang yang pada malam hari mempercakapkan harimau, orang yang menyimpan batu cendani di dalam rumah, orang yang bercermin sambil tertawa atau makan. Ada lagi, yaitu orang yang sehabis menggilas ketinggi, atau kutu busuk, jarinya dibaui, orang yang menggilas lipan, hanya dipotong saja, orang yang bekerja sampai surut matahari, tidak mau berhenti, orang yang bekerja lembur di malam Jumat, orang yang hajatan, membuang sampah di dalam rumah, orang yang hajatan, dengan menggunakan teratak bekas, orang yang membuat sambal, dengan diberi kuah sayur, orang yang meludah, dengan bercermin di kaca lampu, orang yang masak dengan kukusan, diterapkan di kendil, orang yang membuat sayur daun sabrang, orang yang menanam pisang emas, atau menanam tanaman merambat, di halaman rumah, orang yang menempati rumah warna merah, orang yang menggunakan bahan bekas kandang, untuk rumah, orang yang menggunakan bekas cungkup, untuk bangunan rumah, atau juga, orang yang menggunakan bekas kandang kuda, untuk bangunan rumah. Ada lagi, golongan orang yang bisa menjadi mangsa Bathara Kala, yaitu orang yang membakar dupa, di malam Jumat Legi, atau juga di malam Jumat Wage, orang yang mendirikan rumah, menggunakan usuk bambu wewang, orang berjalan bertiga pada saat tengah hari, tanpa bercakap-cakap. Demikianlah, Hyang Antogo sudah mengatakan kepada Hyang Kolo, bahwa semua makhluk hidup yang mempunyai jenis, dan perilaku seperti yang sudah dikatakan di depan, maka sudah diperintahkan oleh Hyang Girinoto, untuk boleh dimakan, makanlah. Tapi, bila ada kebijaksanaanmu, golongan yang bisa kamu makan, akan luput dari tindakanmu, hanya karena keberuntungannya saja. Artinya, semua yang disebut di depan, mereka adalah makananmu, sehingga, kamu gampang untuk mendapatkan makananmu itu. Satu hal lagi yang perlu diingat,
Bila manusia yang baik budinya, maka mereka tidak boleh kamu perlakukan buruk selama-lamanya. Artinya, jangan kamu makan. Bathara Kala sangat senang mendengar betapa banyak jenis manusia yang bisa dimangsanya itu. Hyang Antogo lalu menyerahkan sebuah pusaka berwujud golok bernama Bedomo, sesuai perintah Sang Hyang Guru, yang harus digunakan Bathara Kala untuk membunuh mangsanya terlebih dahulu, sebelum dimakan. Demikian, pengingat yang diberikan oleh Bathara Guru terhadap anaknya. Bathara Kala menerima senjata itu, kemudian kembali ke Pulau Jawa, untuk mencari mangsa. Hyang Antogo pun mengikutinya.